A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat sobat sehat sekalian. Kembali bertemu di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Sudah hadir narasumber kita Dr. Anjang Kusuma Netra, Kepala Puskesmas Pajang Kota Surakarta. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Dr. Yusuf. Gimana ini dok? Sehat-sehat kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau sudah hadir dan kita akan mengambil tema adalah layanan yang ada di Puskesmas Kajang, khususnya memang terkait jaring pengaman kehidupan untuk kaitannya menurunkan AKI dan AKB. Dokter, Puskesmas Pajang ini lokasi di mana dokter? Ya, lokasinya Puskesmas Pajang itu ada di Kelurahan Pajang di Jalan Sidoluhur Selatan. Jadi hampir perbatasan Sukoharjo nggih. Sudah dekat dengan Sukoharjo nggih. Nggih. Wilayahnya ada 4 kelurahan, Kelurahan Pajang, kemudian Sondaan, Laweyan dan Karangasem di utara itu. Nggih. Untuk Puskesmas Pajang sendiri apakah memiliki puskesmas pembantu dokter? Ada puskesmas pembantunya ada di Karangasem, kemudian ada di Wangkung. Di Wangkung Wangkung dekat. Oke. Untuk pelayanan yang ada di Puskesmas Pajang maupun jaringannya mungkin bisa disampaikan di sobat sehat sekalian dokter biar mengetahui mungkin. Untuk di induknya, puskesmas induk yang di Jalan Sidoluhur Selatan itu puskesmas rawat inap. Jadi kita menerima persalinan 24 jam, kemudian juga kasus-kasus gawat darurat yang kita tangani yang perlu perawatan inap. Kemudian juga untuk pelayanan yang lain kita buka di pagi hari. Ada sekarang sistemnya klaster nggih, klaster ibu dan anak, kemudian klaster dewasa dan kemudian juga ada klaster 4 yang menangani penyakit-penyakit menular. Mungkin sebelum lanjut dokter, berarti ini puskesmas perawatan ya dok ya, rawat inap. Puskesmas perawatan. Tapi kalau rawat jalan puskesmas pembantunya itu rawat jalan. Rawat jalan di Wangkung dan di Karangasem. Tapi duanya ini kebetulan ada dokter gigi, kita dokter giginya ada 3, jadi di 3 tempat itu selalu ada standby. Selalu ada Oke. Untuk di Puskesmas Pajang ini mungkin selama ini yang mondok lah bahasa mudahnya begitu atau menjalani perawatan itu kasus yang apa dok? Mungkin selain persalinan? Selain persalinan tentunya kasus-kasus yang bisa ditangani oleh oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Biasanya ini juga yang biasanya rentangnya bisa dalam 3 sampai 5 hari ya. Jadi kalau di atas itu tentunya kita rujuk ke rumah sakit atau fasilitas yang lain. Paling sering apa dok case-nya dok selain persalinan? Paling sering itu ya gastritis misalnya. Sekarang kalau perlu penanganan segera ya kalau nyeri perut. Itu mungkin yang sering dipakai atau dimanfaatkan. Jadi ini sobat sehat sudah mengetahui ya bahwa Puskesmas Pajang ini puskesmas perawatan melayani sampai rawat inap bahkan persalinan 24 jam ya dok, siap ya untuk persalinan dan ini salah satu yang bisa dipakai. Untuk layanan unggulan yang lain apa dok mungkin di Puskesmas Pajang? Untuk layanan unggulan tadi kita sempat menyinggung tentang penyakit-penyakit menular. Itu Puskesmas Pajang itu juga menangani kita bisa pemeriksaan mantuk tes untuk tuberkulosis untuk bayi atau balita atau anak-anak itu. Kemudian juga kita ada pelayanan fisioterapi. Fisioterapi ini kebetulan juga ada di puskesmas pembantunya. Jadi di Wangkung dan di Induk itu ada fisioterapi. Kemudian juga ada yang spesifik itu IGD ada tadi sudah ya, sama tindakan sama pelayanan laborat biasanya. Untuk di Puskesmas Pajang dok yang banyak yang cerita ini salah satu unggulan di layanan gigi ini benar enggak dok ini dok? Ya itu tadi kebetulan karena kita dokter giginya ada cukup ya, jadi 3 sesuai dengan jumlah tempat layanannya, jadi bisa kita selenggarakan secara penuh di 3 lokasi tersebut. Nah
Ini bisa dimanfaatkan ya Sobat Sehat sekalian untuk kaitan dengan pelayanan yang ada di Puskesmas Pajang. Dan sekarang kita masuk Dok, apa ini yang disebut dengan jaring pengaman kehidupan Dok ini? Ya, terima kasih. Sampaikan ini. Ya, jadi sesuai dengan hasil evaluasi kami, jadi 5 tahun terakhir itu ada indikator yang perlu menjadi perhatian kami, yaitu angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Di mana angka kematian ibu ini kalau 5 tahun terakhir itu di tahun 2024 itu ada 1 angka kematian ibu, kemudian untuk kematian bayi itu naik turun ya, jadi awalnya itu 1, kemudian 4, 3. Terakhir tahun 2023. 2023 ya, jadi ini menjadi perhatian kami dan menjadi prioritas kami, gimana caranya supaya angka kematian ibu dan bayi ini bisa kedepannya bisa kita tekan seperti itu, karena ini sesuai dengan tema besar negara kita, Indonesia Emas 2045 ya. Jadi kita yakin bayi-bayi yang lahir sekarang ini nanti 2045 siap untuk mengelola negara ini. Seperti itu. Kalau selama ini dari hasil evaluasi Dok, apa yang menjadi penyebab seringnya kematian ibu maupun kematian bayi ini Dok? Kalau di wilayah kami itu kalau untuk kematian ibu itu yang menjadi penyebabnya adalah PEB. PEB ini adalah preeklamsi berat, jadi ibu yang hamil itu tekanan darahnya naik ekstrim ya, sangat tinggi, dan kemudian juga ada kebocoran protein dan lain sebagainya, yang itu kemudian menyebabkan komplikasi yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian kalau untuk bayinya itu yang ada beberapa, ini yang pertama adalah berat bayi lahir rendah, kemudian ada penyakit infeksi, dan kemudian juga ada penyakit kongenital ya. Kongenital itu jadi lahir ada kelainan seperti itu. Baik, ini untuk yang penyebabnya ya, ternyata ada dari tekanan darah yang tinggi ya pada ibu, di mana kemudian ini bisa berakibat fatal. Lantas mungkin upaya apa Dok yang kira-kira oleh Puskesmas Pajang sudah dilakukan dalam upaya untuk menekan angka kematian ibu maupun bayi ini supaya harapannya bisa mencapai Indonesia Emas 2045? Ya, jadi ada 3 pilar yang kami rencanakan. Yang pertama adalah terkait dengan intervensi medis dan klinisnya, kemudian yang kedua terkait dengan pemberdayaan komunitas, dan yang ketiga terkait dengan penguatan sistem yang terintegrasi. Yang pertama terkait dengan pelayanan medis dan klinis ini, kita terintegrasi secara proaktif. Yang pertama itu ada pelayanan pemeriksaan ibu hamil, itu semua kita standarkan 12T ya. 12T. Jadi setiap ibu hamil yang periksa ke puskesmas itu standarnya sekarang 12 pemeriksaan. Kemudian juga kita ada pemeriksaan screening USG, ini dilakukan 2 kali ya, di trimester pertama. Kemudian di trimester ketiga itu dilakukan pemeriksaan screening USG. Ditambah di trimester ketiga itu ada screening kesehatan mental. Instrumennya namanya EPDS. Ini juga mendukung prioritas wali kota kita ya untuk kesehatan mental. Dan juga kita setiap bulan itu ada kunjungan spesialis obgyn ke puskesmas. Jadi untuk tadi yang kasus-kasus yang perlu ditangani secara spesialistik itu kita bisa pasiennya tidak perlu ke rumah sakit seperti itu ya. Jadi bisa di-handle di puskesmas. Itu yang pertama tadi. Kemudian untuk pilar kedua terkait dengan komunitas itu, jadi kita melakukan ada 2 ya. Jadi kita mengoptimalkan kelas ibu hamil dan kelas bayi balita. Kelas balita itu di kelas itu jadi mereka bisa diskusi antar ibu hamil atau sebayanya seperti itu ya. Jadi peer groupnya ya. Kemudian juga ada yang namanya pendampingan oleh kader. Jadi kan tidak semua yang hamil itu periksa ke puskesmas. Jadi ini peran-peran kader yang di wilayah ini yang menjadi mata dan telinga kita untuk mendeteksi misalnya ada ibu hamil di wilayah yang belum terdata seperti itu ya di puskesmas. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, jadi kita secara berkelanjutan itu meningkatkan kapasitas SDM kita, tenaga kesehatan kita, dan juga ada jejaring KIA
standarisasinya. Untuk yang selama ini sudah berjalan dok, di pemeriksaan 12T ini apakah semua dilayani dok, dalam artian paket 12T ini? Ya. Mungkin bisa disampaikan sebagiannya apa yang dari paket 12T itu ke Sobat Sehat sekalian dok. Oke, jadi semuanya dilayani 12T tapi mungkin tidak sekali kunjungan. Jadi tidak sekali kunjungan. Ya, jadi ada misalnya pemeriksaan laborat atau yang lain itu hari lain atau juga tergantung jadwal pemeriksaannya. 12T itu dari timbang, tensi gitu. Tapi ternyata mungkin ada yang tidak dalam satu hari selesai karena mungkin paket pemeriksaannya 12T ini juga cukup banyak ya, barangkali diselesaikan langsung juga antriannya juga mungkin banyak barangkali. Oke, untuk di Puskesmas Pajang sendiri untuk ibu hamil untuk pemeriksaan ada hari-hari tertentu dok atau setiap hari dilayani atau ada jadwal? Terkait dengan pemeriksaan ibu hamil ini mungkin sama ya dengan puskesmas lain jadi Kota Surakarta. Jadi untuk semua setiap hari itu kita ada jadwal untuk pemeriksaan ibu hamil. Tapi kalau ibu hamil itu sudah pernah berkunjung, biasanya kita arahkan untuk nanti kunjungan berikutnya di hari tertentu seperti itu. Jadi supaya kita bisa lebih mengefektifkan karena kadang tenaga kesehatan kita juga perlu untuk kunjungan ke wilayah dan lain sebagainya. Jadi kalau kunjungan baru itu bisa setiap hari, tapi kalau kunjungan lama biasanya kita sudah ada jadwal. Sudah ada jadwal. Nanti diarahkan oleh petugasnya. Tapi untuk yang baru ya ibu hamil yang baru belum pernah periksa, datang kapan saja bahasanya di jam pelayanan tentu dok, ini tetap akan pasti dilayani. Kemudian untuk yang tadi sudah disebut untuk di penanganan medisnya dengan rawuhnya dokter spesialis. Nah, ini apakah melakukan pemeriksaan saja dok atau mungkin sampai pengobatan atau rujukan atau bagaimana? Tentunya kalau untuk pengobatan dan pemeriksaan itu juga sesuai dengan fasilitas yang ada di puskesmas. Jadi spesialis itu datang, kemudian biasanya pemeriksaan USG, dan jika memang ada tindakan atau pengobatan yang tidak bisa dilaksanakan di puskesmas itu tetap akhirnya perlu kita rujuk juga ke rumah sakit. Tapi tentunya ini sudah atas diagnosis dari spesialis ya untuk rujukannya itu. Ini berarti sudah tindak lanjut dari sebagian hasil USG tadi ya dok yang disebut USG screening ini. Jadi sobat sehat sekalian di Puskesmas Pajang, mungkin juga di puskesmas yang lain ya dok di Kota Surakarta sudah melayani pemeriksaan untuk USG dasar sebagai screening di trimester 1 dan trimester 3 ya. Jadi dilayani 2 kali dan ini sudah masuk paket pemeriksaan ya dok? Iya. Sudah masuk paket pemeriksaan jadi ini sudah termasuk dalam paket pemeriksaan tadi. Kemudian untuk yang pendampingan tadi yang disebut dari ibu balita bersama komunitas untuk kelas ibu dan kelas balita ini bagaimana dok ini ceritanya atau mungkin sobat saya biar tahu ini kira-kira kelasnya ini apa kayak sekolah gitu atau bagaimana ini kira-kira? Ya kelasnya kayak sekolah, tapi tentunya bukan sekolah yang jadi kita diskusi seperti itu bertemu ibu-ibu hamil. Ada tenaga kesehatan yang di situ kita ya ngobrol, kemudian juga termasuk belajar bersama buku KIA itu, buku Jambon itu. Kita sama-sama belajar bersama supaya ibu-ibu juga bisa memahami apa isinya buku KIA itu, karena kalau kan tebel ya. Iya. Tebel. Dianggap buku sakti ya, mungkin tidak dibaca. Ya itu kita bisa sharing juga. Jadi mungkin ibu-ibu ada yang sudah baca tapi kurang paham seperti itu, kita bisa diskusikan di sana. Jadi kita ada 3 inovasi dok di Puskesmas Pajang. Apa ini inovasinya dok? Pertama itu tekad ibu namanya. Tekad ibu itu adalah tekun kontrol ibu dan anak. Ini semacam grup WhatsApp. Grup WhatsApp isinya ya ibu-ibu hamil, kemudian juga ada tenaga kesehatan. Ini tujuannya untuk memangkas akses ya. Jadi akses ibu-ibu itu bisa konsultasi setiap saat dengan lebih cepat lebih cepat, tidak perlu harus datang ke puskesmas ngantri daftar dan seterusnya. Ini kemudian yang kedua
Dering Buana namanya. Dering Buana. Ini adalah kader pendamping ibu dan anak. Tadi kami sudah cerita, jadi kader-kader di wilayah itu berperan untuk mendeteksi ibu-ibu hamil yang ada di wilayah yang mungkin Mata dan telinga tadi. ya belum tidak periksa ke puskesmas dan lain sebagainya, itu kader berperan di sini. Tapi ada case-nya yang tidak periksa di puskesmas ada gitu. Oh, banyak ya. Kata Surakarta banyak. Oke. Dan yang ketiga itu adalah Kiaku namanya. Kiaku. Kenali isi aplikasi buku KIA. Jadi tadi yang belajar bersama itu selain di kelas hamil dan kelas ibu balita itu juga di puskesmas. Jadi waktu di ruang tunggu, waktu ibu hamil periksa sambil menunggu masuk ruang pemeriksaan, itu di ruang tunggu kita belajar bersama. Berarti ada petugasnya ya dok, yang khusus untuk bisa melayani itu. Oke, kalau dari pelaksanaan dokter Masud tadi sudah ada inovasi juga ya, yang tadi untuk grup WhatsApp, banyak dok yang tergabung di grup itu. Ya sejauh ini banyak ya. Tapi jumlahnya saya kurang perhatian. Oke. Ya. Masyarakat yang hamil yang ikut di grup itu bisa memanfaatkan dan sudah bisa merasakan manfaatnya dok, ikut konsul mungkin pas waktunya kontrol. Bisa konsul pas bukan waktunya kontrol. Kemudian juga mungkin kalau ada sesama ibu hamil yang di wilayah yang sama, atau bisa itu kan bisa saling sharing ya. Saling sharing. Nah, dokter, untuk kaitan dengan penurunan di kematian bayi, ya, mungkin selain tadi sudah ada upaya kelas balita juga, mungkin perlu ada yang kita waspadai atau aware dok terkait terutama yang kasus di kematian bayi, mengingat penyebabnya tidak disampaikan, ada BBLR, bisa juga infeksi dan kelainan kongenital. Yang perlu diwaspadai tentunya adalah kasus-kasus kematian ini yang mungkin terkait penyakit demam berdarah dok, atau diinfeksi yang sering terkena pada anak ini, atau diare muntah atau jadi banyak ya. Jadi maksudnya masuknya penyakitnya infeksi ini penyebabnya banyak, tapi yang perlu diwaspadai ya kalau memang segera diperiksakan. Maksud saya jadi kesigapan dari ibu dan kader itu tidak menunggu sangat, sangat. Kadang kan dadak baik. Ya lah ya itu yang kadang menunda. Karena kan seperti ini case beberapa waktu yang lalu kayak demam berdarah di beberapa wilayah mulai agak naik ya. Tapi mungkin juga kan demam berdarah juga. Makanya ini kan mungkin salah satu yang bisa diwaspadai. Mungkin apa dok, kalau gejalanya panas atau muntah atau gimana mungkin dok? Ya kalau panas terus kemudian muntah sudah dikasih paracetamol, biasanya kan paracetamol bisa dibeli ya. Itu kok belum turun atau kemudian dikompres juga enggak turun, ya segera periksa. Apalagi kan kita puskesmas kami 24 jam, jadi kita juga bisa setiap saat menerima ya. Ada laboratoriumnya juga ya dok ya? Ada laboratoriumnya. Jadi juga bisa dicek labnya ya, kalau misalnya takutnya mungkin ya bahasanya trombositnya turun, waspada ke sana ya. Ini bisa juga ternyata dilayani untuk di puskesmas Pajang. Mungkin terakhir dok, ada yang perlu disampaikan atau menjadi take home message bagi sobat sehat sekalian yang mengikuti podcast di pagi hari ini, terutama lebih-lebih di samping layanan di puskesmas Pajang juga adanya upaya jaring pengaman kehidupan menjaga kesehatan ibu dan anak agar jangan sampai tidak terjadi kematian tentunya yang diharapkan. Jadi mungkin monggo dokter. Terima kasih dokter. Jadi segala upaya kami ini tentunya tidak akan berhasil tanpa bantuan dan kerjasama dari kita semua ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah ibu hamil itu sendiri, kemudian keluarganya, kader-kader tetangga yang ada di sekitarnya, dan kemudian dengan fasilitas kesehatan yang lain tentunya yang ada di wilayah kita, bidan yang praktek, kemudian dokter yang praktek dan klinik-klinik
Jadi kerjasama kita ini semua itu harapannya yang nanti kemudian bisa menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, sehingga nanti ke depan generasi berikutnya itu bisa lebih berkualitas seperti itu kesehatannya. Terima kasih sekali mungkin Dokter Anjang, Kepala Puskesmas Pajang yang sudah rawuh di kesempatan ini. Monggo Sobat Sehat sekalian, terutama yang mungkin berada di wilayah kerja Puskesmas Pajang, di 4 kelurahan tadi disebut, ada Pajang, ada Karangasem, ada Sondaan dan Laweyan ya. Di 4 wilayah ini bisa memanfaatkan layanan yang ada di Puskesmas Pajang, tadi sudah disebutkan banyak sekali, dan lebih khusus lagi termasuk pelibatan di dalam jaring pengaman kehidupan, upaya kita menjaga kesehatan lebih khusus lagi pada ibu-ibu dan anak-anak kita, tentunya supaya kehamilannya sehat, persalinannya lancar, bayinya juga sehat. Ini yang tentu kita harapkan semuanya. Tadi sudah disebut, tanpa kerjasama, tanpa koordinasi, tanpa bersama-sama melaksanakan ini di segenap stakeholder, dari ibunya, keluarganya. Kalau bayi kita manut ya Dok, tinggal ikut Nah tadi ada kadernya, tetangganya, maka tentu tidak akan berjalan dengan baik. Tapi dengan kerjasama ini semuanya, harapan kita tentu masyarakat Kota Surakarta, lebih khusus barangkali di wilayah kerja Puskesmas Pajang, semuanya sehat. Lebih khusus lagi terutama pada ibu, bayi dan anak-anaknya. Demikian Sobat Sehat sekalian, podcast kita di kesempatan pagi hari ini. Kita tidak bosan mengajak diri kita, mengajak Sobat Sehat sekalian untuk tetap hidup sehat dan bahagia. Sampai jumpa di podcast yang akan datang. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.